to something. Who could say that they saw us coming? Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Cirilus Vivi Selviana Purba dengan NIM 0320210888. Saya dari Prodi Nurse 1B. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem saraf. Baik, sistem saraf pusat merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf pusat memungkinkan makhluk hidup untuk tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf pusat terdiri dari jutaan sel atau neuron. Fungsi dari saraf adalah mengirim pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf pusat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sistem saraf pusat atau disebut dengan SSP dan sistem saraf tepi yang disebut dengan SST. Secara lebih lengkap, di sini saya akan menjelaskan sistem saraf pusat tersebut. Dan kita masuk pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau disebut dengan SSP ini terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi oleh tulang karnium dan kanal vertebral. Teman-teman, kita masuk pada susunan saraf yang pertama ialah otak. Dapat kita lihat, ini bagian otak, teman-teman. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen, dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak yang pertama adalah otak besar atau disebut dengan cerebellum, otak kecil atau disebut dengan cerebellum, dan batang otak. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian otak yang pertama, yaitu otak besar atau disebut dengan cerebellum. Dapat kita lihat di gambar sini, ini bagian otak besar, teman-teman. Otak besar merupakan pusat pengendalian kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua bagian belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut dengan hemisfer. Baik Ibu dan teman-teman, kita masuk ke bagian yang kedua adalah otak kecil atau disebut dengan cerebellum. Dapat kita lihat gambar di sini. Ini bagiannya, teman-teman. Baik, otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bagian bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Baik Ibu dan teman-teman, di sini kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu batang otak. Dapat kita lihat di bagian gambar ini. Ini bagiannya, teman-teman. Batang otak merupakan struktur bagian posterior atau belakang otak. Batang otak ini merupakan sebutan untuk kegiatan dari ketiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Sekarang kita masuk bagian pertama, yaitu medula oblongata. Medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung. Ini terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neurit dan dendrit. Ini panjangnya kira-kira 2, cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua itu terdapat yang pons. Pons terletak di bagian atas dari belakang otak, antara medula oblongata dan talamus. Dan dalamnya banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Baik teman-teman, yang selanjutnya terdapat otak tengah atau disebut dengan mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dengan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleks akomodasi mata. Baik Ibu dan teman-teman, yang bagian kedua adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Dapat kita lihat pada poster di sini.
Ini bagiannya dari sini sampai ke sini. Sumsum tulang belakang ini terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang mulai dari ruas tulang leher sampai ke ruas pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar yang berwarna putih dan lapisan dalam yang berwarna kelabu. Lapisan luar ini mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Ibu dan teman-teman, sekarang kita masuk pada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer atau disebut dengan saraf tepi ini meliputi seluruh jaringan saraf lain yang dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf karnial, saraf spinalis dan menghubungkan otak medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan saraf tepi yaitu somatik dan otonom. Ini memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik ini bekerja untuk mengontrol semua hal yang kita sadari dengan cara mempengaruhi reseptor tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Ibu dan teman-teman, di sini dapat kita lihat saraf karnial. Ini bagiannya teman-teman. Saraf ini terdiri dari 12 pasang yang muncul dari bagian batang otak. Beberapa saraf karnial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Saraf karnial terdiri atas beberapa saraf yang berikut. Bagian pertama dari saraf karnial yaitu saraf olfaktorius. Di sini dapat kita lihat teman-teman, ini bagiannya. Ini merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktori, mukosa nasal. Yang kedua terdapat saraf optik. Di sini dapat kita lihat di gambar di sini teman-teman. Ini merupakan saraf sensorik. Impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke dalam sel akson yang membentuk saraf optik. Ketiga terdapat saraf oculomotorius. Di sini dapat kita lihat bagiannya teman-teman. Ini bagiannya. Ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Yang keempat, saraf traklear. Di sini dapat kita lihat yang keempat. Ini bagiannya. Ini adalah saraf yang menggabungkan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dari bagian saraf karnial. Yang selanjutnya terdapat saraf trigemanial. Ini teman-teman. Ini merupakan saraf gabungan tetapi bagian besar terdiri dari saraf sensorik. Yang keenam yaitu saraf abdumensen. Di sini dapat kita lihat ini bagiannya teman. Ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Yang ketujuh ialah saraf fasial. Ini merupakan saraf gabungan. 8 terdapat saraf vestibulocochlearis. Ini dapat kita lihat di gambar di sini, ini bagiannya teman-teman. Ini hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki 2 visi. Baik, yang selanjutnya terdapat saraf vagus. Di sini dapat kita lihat, ini bagiannya teman-teman. Ini merupakan saraf gabungan neuron motorik yang berasal dari medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Yang selanjutnya yaitu saraf aksesori. Ini dapat kita lihat bagian teman-teman. Ini merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Yang selanjutnya atau yang terakhir terdapat saraf hipolagosal. Sini, teman-teman. Ini termasuk saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Ibu dan teman-teman, sekarang kita masuk pada saraf spinal. Ini saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior
dan vertebral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, dua radix bergabung membentuk suatu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau disebut dengan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferien dan meningkatkan korda melalui neuron aferen. Saraf spinal ini diberi nama dengan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempatnya munculnya saraf tersebut. Baik Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menunjukkan 8 pasang saraf servikal. Ini dari bagian sini sampai sini, ini bagiannya teman-teman. Baik, selanjutnya terdapat 12 pasang thorax. Dari sini sampai sini, ini bagiannya teman-teman. Dapat juga 5 pasang saraf lumbar. Dapat kita lihat di sini. Ini bagiannya teman-teman dari sini sampai sini. Dan terdapat juga 5 pasang saraf sakral. Dapat kita lihat di poster di sini. Ini bagiannya dari sini sampai ke sini ya teman-teman. Dan yang terakhir terdapat 1 saraf coccyx. Dapat kita lihat di sini bagian teman-teman. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang menial, ramus dorsal, cabang vertebral, dan cabang facial. Baik Ibu dan teman-teman, di sini kita masuk pada sistem saraf otonom. Dapat kita lihat gambarnya ini. Sistem saraf otonom merupakan sistem motorik eferen facial. Sistem ini menginnervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan fascia, serta kelenjar-kelenjar. Sistem saraf otonom tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral, serta pusat pertambahan pada formasi retikular batang otak. Sebagian besar organ yang diinnervasi oleh sistem saraf otonom ini menerima innervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi. Divisi simpatik dan parasimpatik pada sistem saraf otonom secara anatomis berbeda dengan perannya antagonis. Yang pertama terdapat divisi simpatik atau disebut dengan toraks lumbar. Ini memiliki suatu neuron paraklionik pendek dan satuan neuron postganglionik panjang. Yang kedua, divisi parasimpatik atau disebut dengan koranioxoral. Ini memiliki neuron paraklionik panjangnya menjalur mendekati organ yang terinnervasi dan memiliki serabut postganglionik atau pendek. Ketiga, terdapat neuron transmitter asetilkolin dilepaskan oleh serabut paragiolik simpatik dan serabut pregaliolik parasimpatis yang disebut dengan serabut klinergik. Repopinefrin dilepaskan oleh serabut postgiologik simpatis yang disebut serabut adrenergik. Ribopenefrin dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepaskan oleh medula adrenal. Baik Ibu dan teman-teman, selanjutnya kita masuk pada sistem saraf gerak refleks. Dapat kita lihat di sini gambarnya. Gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagian atau pesan yang akan disampaikan ke neuron sensorik. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian yang berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima oleh rasa tubuh. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya yang ada di tubuh. Yang kedua, terdapat akson. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan oleh ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang.
yaitu bagian tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Yang ketiga, ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut akan kemudian menuju ke ujung saraf lalu diteruskan oleh ke neuron lainnya, bernama interneuron atau motor neuron. Sekian dari penjelasan saya tentang anatomi fisiologi sistem saraf pada tubuh manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Shalom.